monggo. Jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adel atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ida, kemudian ada kakak saya Nur, saya Aisyah, Kami berasal dari BPD Kabupaten Bogor tahun 2023 ini tanggal 11 Maret. Di sini kami akan melaksanakan visitasi bersama mahasiswa. Kemudian ada rekan kami yang akan sedikit bertanya mengenai seputar informasi wajib. Silakan Kak. Oke. izin bertanya. Kan merupakan pengalaman pertama di Warkop Surakarta terkait dengan sejarah singkat dari Warkop Surakarta sendiri. Kalau jangan membaca permasalahan gitu kan prosesnya. Jadi dulu sebelum gerakan panduan Indonesia itu menjadi satu, karena ada banyak panduan ke panduan terus dilebur menjadi satu tahun 1961 menjadi pendidikan kepanduan kerajaan Nusantara terus itu gerakan pramuka satu Indonesia. Nah kemudian dari situ adanya Kepmen 238 ya 61 itu kan tentang gerakan pramuka, satu-satunya organisasi kepramukaan yang diizinkan untuk mengajarkan kaum muda itu kan hanya gerakan pramuka. Pres 238 misalnya. Nah setelah itu Warnas pemusatnya kan tingkat besar. Nah turun ke bawah masing-masing provinsi, warga namanya. Kemudian wakil cabang namanya. Nah itu sudah dulu. Jadi dalam nama kapan berdiri ya 1961 secara nasional loh. Nah kalau di Surakarta kapan? Nah, mendingan dari situ kan langsung turun ke warga kan begitu. Jadi intinya dengan yang dipahami gerak pramuka itu kapan? Ya 1961. 14 Agustus 1961 itu. Kalau di Surakarta sendiri kan itu otomatis itu ya orang jangan hanya di kota Surakarta bukan, jangan hanya di Surakarta aja semuanya langsung tuh bisa terus 61. Kalau di Surakarta sendiri itu kan di sana ada monumen bangunan itu 1969. Kemudian pramuka pertama di Surakarta itu di Mangkunegaran. Nah, Mangkunegaran itu. Tiga bakal pertama berdiri itu di Purworejo. Tahu itu. Lagi. Tujuan dari Warkop Surakarta. Jadi kalau tujuan itu skopnya juga harus semua, jangan kapal. Tujuannya kita ngambil dari ADART. Anggaran dasar anggaran rumah tangga kan di sana ada tujuan gerakan pramuka. Kan gitu. Tidak hanya Surakarta saja itu sama. Ya. Padahal tujuan pendidikan nasional kan sama. Tujuan pramuka sama. Salah satunya adalah menjadikan warga bangsa yang luhur, bermata, akhlak mulia, berwarga negara seutuhnya. Itu kan benar. Nah, ini dapat sebutkan intinya kita mengambil dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga lomba tadi yang sudah saya sebutkan dari warga negara yang berkarakter, berbudi pekerti, bertanggung jawab, mandiri, manusia seutuhnya. Nanti bisa dilihat di ADART itu tujuannya. Tujuan berapa? Tujuan di beberapa yang sama semua. Terkait dengan struktur organisasi dari Warkop Cabang Surakarta saat ini. Oh ya, kalau ini strukturnya kita itu kolektif dipilih selama 5 tahun sekali dalam musyawarah musyawarah jabar.
Secara cabang itu 5 tahun sekali. Solo itu Mustaf terakhir, Mustaf yang kalau nggak salah yang ke-11 kalau nggak salah itu tahun 2020, nanti berakhir 20 Februari 2025 tahun depan. Di Mustaf itu satu itu LPJ laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, yang kedua membuat program kerja, yang ketiga memilih pengurus. Nah, memilih pengurus itu ada di ucap kepengurusannya pada untuk ketua itu Pak Andani, itu dulu mantan Sekda Solo, barusan dari Solo. Wakilnya ada 7, ketua dan wakilnya 7 itu wakil ketua bidang pengawasan, bidang muda, organisasi hukum, Mas Abdinas, Satras, AU sama Satuan. Ini apa yang perlu wakil, ada kepala, saya pilih, bendara, dan anggota. Itu Pak, jumlahnya sekitar 89. Lumayan, ayo menteri ya. 89 personil. Di masing-masing anggota ada anggota bidang muda, anggota bidang pengawasan itu. Tapi kalau tak sebut banyak sekali, minimal pengetahuan saya strukturnya seperti itu. Anggota bidang muda itu yang mengusik peserta didik, ada siaga, pendalang, penegak, mandega. Jadi nanti ada pengurus andalan urusan siaga, andalan urusan pendalang, andalan urusan penegak, andalan urusan mandega. Itu yang bina muda saja. Nanti yang bina wasa, ya, itu usulan dewasa. Nanti ada yang namanya andalan urusan binawasa putra, andalan urusan binawasa putri, andalan urusan kerohanian. Itu yang binawasa. Dan yang sebagainya bapak itu poin-poin atau salah satunya yang kita sedang jadi itu. Anggota apa? Anggota pengurus. Ya, pengurusnya kita Wajah Surakarta itu kita ambilkan dari Mabicak itu kepala OPD, tahu kepala OPD? Oh, organisasi kurangnya dari kepala dinas. Gitu ya. Ada kepala dinas pendidikan, kepala dinas olahraga, kepala dinas jaga sebagainya. Nah, ketuanya kita ngambil dari Pak Sikda. Ketuanya Pak Sikda. Ambil pakai wakil-wakil ketua tadi dari kepala OPD. Kemudian yang ke bawahnya mulai sekretaris, bendahara, anggota tadi kita mengambil dari berbagai unsur, ada yang dari guru, kepala sekolah, ada yang dari pembina, ada yang dari porna tugas, ada yang dari relawan, berdasarkan musyawarah cabang yang dibentuk oleh tim formatur. Hari berboleh, udah sama berboleh. Itu dilantik, betul ya? Nah, kalau sisa bukan pengurus. Nanti kalau sisa itu peserta didik, kalau pengurus cuma dari orang dewasa. Kalau peserta didik tidak, itu kan peserta didik sendiri. Betul? Oke. Tidak gantian kok. Dibagi. Nanti apa ya ternyata banyak ya, satu tahun ada 110 jam. Karena pada 7 bidang itu programnya banyak sekali yang ini anak saya yang rutin dilaksanakan. Kalau siang itu prestasi yang lomba pramuka Garuda berprestasi golongan siaga. Kemudian ada lagi lomba pembina pramuka siaga. Dan kemudian ada lagi
wisata siaga. Ada lagi bintang perangkat golongan siaga. Itu yang siaga, yang siaga. Yang penggalangnya apa? Nah, contohnya jambore cabang. Ada lomba tingkat T3. Ada belajar pemimpin regu yang itu. Ada lomba penggalak berprestasi golongan F. Ada lomba perangkat ganda berprestasi. Ada lomba pandu citra lomba. Padahal itu contohnya. Kalau penegak ya sama. Penegak itu ada kegiatan Raimuna cabang. Ada lagi KBBS, Cuta Joti, Gabro air. Nanti jambore lewat jaringan internet. Kemudian nanti ada Raimuna cabang, ada Ubaloka, pelatihan ukuran tuli, kerangka peduli. Ada Puspanitra, tawaran pada pendidikan ukuran. Ada pertemuan saka, terus makan bareng. Itu yang penegak, siaga penggalang penegak. Orang dewasa, mulai pembina. Itu KMG, KML, Karang Pamitra, Pintaran Pelatih, Bintang, kemudian Bintang Pramuka Kerja, kemudian ada workshop, macam-macam. Oh. Bagian siaga dari program kerja tersebut tantangan yang dialami. Tantangan yang dialami oleh siapa? Oleh pengurus WhatsApp. Tantangannya itu selama ini kalau yang peserta belum ada, karena setiap kita siaga semua ikut. Kemudian kedua, ini dana, karena dananya kita dari APBD, sementara kegiatan yang banyak belum tentu semua teranggarkan. Hanya kegiatan-kegiatan itu yang bisa diadakan, sehingga tidak semua kegiatan bisa berlangsung. Ini adalah terbatas, pergerakan upah yang kita menyesuaikan dengan. Dan yang kedua, jalannya ini berbenturan dengan kegiatan sekolah. Jadi kegiatannya kan banyak, bareng-bareng. Sini ngadakan, orangnya sama sehingga tidak bisa fokus di sini. Ini kendala di sumber daya manusia. Karena berbenturan bersamaan dua kendala. Yang ketiga, waktu untuk mengambil waktu yang tidak berbenturan mengganggu proses pembelajaran itu juga kadang-kadang kendala. Terkait evaluasi, bagaimana evaluasi yang dilakukan dari program-program tadi yang Awalnya secara kegiatan kita adakan semacam pembubaran sebelum dibubarkan. Kita adakan evaluasi yang baik-baik kita tulis, yang jelek-jelek sudah kita tulis. Nah, tahun depan atau nanti kegiatan selanjutnya, kegiatan yang sama yang tadinya sebagai evaluasi yang kurang-kurang itu diperbaiki. Kemudian yang baik-baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Setiap akhir kegiatan kita adakan evaluasi. Itu evaluasi kegiatan. Ada lagi evaluasi bulan. Setiap 3 bulan kita adakan pertemuan gabungan dari berbagai bidang. Data mungkin, evaluasinya apa? Ada evaluasi tahunan. Nanti dirancang apa tidak. Itu.
ada dua. Satu, keberhasilan terkait dengan pengekspedisian anggaran setelah 100%, karena setiap tahun anggaran yang diberikan APBD harus diserap 100% dan harus disetujui. Jika mau tidak mau ya kita optimalkan anggaran yang diberikan dari APBD. Yang kedua, intinya full up dari kegiatan itu untuk peserta didik, ya. Untuk peserta didik, untuk wali cabang, untuk masyarakat. Kalau untuk peserta didik, salah satu indikator keberhasilannya ada perubahan sikap, ada perubahan sikap dalam hal tanggung jawab. Biasanya yang middle itu pada itu campurin, tidak ada perubahan. Ya, itu kan pola dari itu. Kalau untuk masyarakat sekitarnya, otomatis mewarnai karena mereka hidup di sekolah, hidup di masyarakat. Tentu dari pengalaman tadi akan dibawa kehidupan sekitarnya mereka berada. Kita akan memahami. Kalau dari sisi partai cabang selaku penyelenggara, itu salah satu keberhasilan karena bisa menuntaskan beberapa kerja yang sudah disepakati dalam besar masalah. Ini bukan keberhasilan. Terkait satuan pendukung Pak, apa saja satuan pendukungnya ada di Kuartis atau disepakati? Satuan pendukung atau pelengkap namanya. Pada DKC dengan jabatan yang mengelola kegiatan penegakan hukum. Ada yang namanya Dewan Kehormatan yang tugasnya itu memberi sanksi, memberi penghargaan pada lembaga-lembaga. Kemudian Dewan Kehormatan DKC Pusdiklat Pusat Pendidikan Latihan Pramuka Bugalan, Pusdiklat Pusat Pendidikan Latihan Pramuka Tingkat Cabang, seperti musik, tentang desain, ramalan, tentang pelatih, jika ada di Pusdik. DKC, Dewan Kehormatan, Pusdik. Ada lagi yang namanya apa itu? Pramuli, Rampak Peduli. Ada lagi Sako, Sako, Pramuli. Ada lagi Pramu Saudara. Umbaluka, itu ada itu. Lalu peran satuan pendukung atau pelengkap tadi dalam membantu Kuartis atau mencapai tujuan program. Gimana? Peran pendukung, Ya, perannya ya, tentu sangat berperan. Karena apa? Karena masing-masing pendukung pelengkap kan mempunyai job deskripsi sendiri. Kalau di waduk apa kan secara umum melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dan di situ ada counternya siapa? Ya, Dewan Kehormatan. Kalau ada salah satu anggota atau siapapun yang mungkin menyimpang atau ada yang berjasa, kan mereka memberikan sanksi kalau menyimpang, kalau kemudian jasa itu Dewan Kehormatan. Kemudian kalau DKC itu lebih ke pengelolaan kegiatan penegakan hukum khusus, kan itu. Kemudian kalau yang tadi Pusdik, tentu partai ada bisa melaksanakan kegiatan serangan ke Pusdik, ada kegiatan anak dewasa. Otomatis sangat berperan. Kalau memang seperti itu, kalau tidak ada pendukung susah menangani sebagai kegiatan seperti itu. Lalu terkait proses koordinasi antara Kuartis cabang dengan satuan pelengkap. Oh gini, jadi contoh saja Binawasa. Binawasa itu punya wakil ketua yang meninjaki orang dewasa, mulai dari kita dan pelatih KMD. Ya, misalkan KMD kan pelaksanaannya diserahkan pada Pusdik ini. Nah, artinya antara anggaran Binawasa dengan Pusdik yang punya penuh tadi rapat tentu apa? Panitia, KMD, pelatih, jadi ya, itu berbeda. Nanti kalau Bina Muda itu urusan SDT. Kemudian di sini ada DKC. Kenapa ini? DKC kan mesti kegiatan juga panitia ya. Langkah Bina Muda dengan jajaran anggotanya ini ketemu dengan pengurus DKC, rapat, adakan pertemuan, persiapan,
Jadi mengurangi suasana kejenuhan dalam rumah. Ya, ya, biasa. Yang uniknya kita yang sudah bicara dengan BPNUNS dengan pengusaha mungkin itu kita tahu bisa tahu juga saya lulus SPG itu juga kemudian dengan online pada Pak Irul kemudian dengan TP sama juga sama kita dengan TNI itu kemudian dengan dinas sosial itu terkait dengan kegiatan Pak Udi sama itu Sarnya Solo Pramuka Waktu kemudian Orali yang bersama terkait dengan kegiatan jemaah itu berapa yang sudah bilang masih banyak. Komunikasi, kita ada komunikasi, ya, sebelum itu kan kita ada komunikasi, oh, saya ada program, sana ada program, misalkan dipadukan, saya butuhnya ini tidak punya, tidak punya peserta, yang punya peserta WhatsApp, sudah, bersama WhatsApp menyiapkan peserta, ini nanti yang menyiapkan narasumber saat pelajar nih, jadi ada komunikasi lah, betul ada program. Tapi program itu tidak bisa kita lakukan sendiri, harus bersama dengan pihak lain ya kita ajak. Misalkan seperti ini, AFD itu PGSD, itu kan mahasiswa PGSD UMS itu tahun nanti ujian harus punya kejelasan, wajib. Wajib pada, mereka kan tidak punya kewenangan untuk menggunakan AFD, tidak punya pelatih lah, ini kan tidak bisa jalan, tidak ada bersama dengan maka menyiapkan pelatih kemudian dari kejadian menyiapkan peserta biaya itu dari kita pelatih akan pelatih. Kemudian apa rencana jamaah dari keluarga untuk mengembangkan rangkaian hari ini? Gimana? Rencana jamaah dari keluarga untuk mengembangkan rangkaian hari ini? Yang jelas ini, kalau pengembangan dalam pramuka ada dua, satu oleh pengembangan peserta didik dan dua organisasi. Kalau pengembangan peserta didik itu harapannya depan sudah sampai pramuka Garuda. Kalau yang organisasi karena banyaknya sekolah-sekolah yang direkrut seperti ini ini kan direkrut tahun ini jadi direkrut dengan berskala kosong karena di kampus saya dulu direkrut di modal situ. Nah kalau organisasinya kita menambah bentuk-bentuk baru yang baru seperti SRS, KO, KBBS ini kan semua sama ingin ke perangkat kita kembangkan lewat tambahan organisasi. Nah itu organisasi. Kalau kita nanti ke depannya semua bisa berkembang. Inovasinya dulu kita pernah bersama dengan itu para di kegiatan itu nonton jangan di alam, jangan di video tapi di mall, iya di mall betul kan itu bermalam 2 hari 1 malam kejadian ada di sana kegiatannya masuk mall menjalan itu 150 jadi berinteraksi dengan para penjual, para pembeli kita ada di sana. Jadi masyarakat dulu itu nasi nomor biasanya disuruh mengantar mereka kepada masyarakat di bawah. Itu masih Kemudian apa harapan dari WhatsApp sendiri untuk para mahasiswa tahun ini terkait dengan pramuka sebagai jembatan sendiri? ya ini kita sangat hanya formalitas ya. Karena kalian kan guru yang saya tahu mahasiswa atau guru yang dulunya dari SMA
biasanya tidak aktif. Kalau yang kejuruan SMK, SPG, banyak aktif karena memang dulu seperti itu. Nah setelah masuk di perguruan tinggi, kedua masuk di KLT, apalagi PDSD mau tidak mana terjun ke SD dan di sana ketika pramukannya ada. Jadi harapan kami tentu jangan hanya formalitas. Yang kedua, harapannya nanti tetap mencari atau ilmu terkait dengan pramukaan. Lewat apa ya? Nanti di ML, jangan dia ML. Kemudian yang ketiga tentu jangan hanya puas dengan ilmu KMT KMT. Pengembangan saya dengan pembina berguru luar belakang saya itu aja lawan kami dan menjadi pembina atau guru profesional di pembina itu di ada yang namanya akreditasi dan ada sertifikasi pembina. Belum baca belum? Sudah baca belum? Nah karena memang belum ada ya. Di sana ada sertifikasi pembina, ada aplikasi depan, ada fitur mantap, bukan cuman yang belum baca sampai di sana. Itu ya. Itu apa saja prestasi yang sudah dijalankan oleh Pak? Oh kan kegiatan Solo. Solo itu kan kegiatan seni budaya di Jawa Tengah itu biasanya jadi yang jadi gila. Kalau seni budaya itu satu Solo. Karena apa? Solo itu budaya seni budaya itu keraton, budaya. Kemudian kalau bahasa tari pakem, bukan tari tidak tapi kan modern. Tapi kalau pakemnya tari Jawa, misalkan tidak menguasai itu mungkin juara-juara dari Solo. Di Jambi daerah kemarin juga Solo juara 1. Kemudian Solo untuk juara peserta didik sama organisasi ya sama bidang. Kalau organisasi itu kan ada 7 bidang. Lomba se-Jawa Tengah itu tiap tahun kan? Sekarang 2 tahun. Bidang muda sendiri, pengawasan sendiri. Dari 7 tadi, Solo itu pernah menjadi 5 dapat semacam 2023 kalau tidak salah. Juara yang belum hanya 2 ini. Berarti yang belum kelihatannya bidang orhum sama bidang muda. Kalau yang ini sudah semua. Orhum, pengawasan juara 1, juara 2, Abdimas, Humas, keuangan, satu lagi dan satuan ini sudah dapat funding. Itu lomba organisasinya, lembaganya. Funding jadi jadi sadar kalau tadi masalah ada yang funding besar. Tapi kalau tadi itu ya silakan itu investasi ada. Jambi itu ada kegiatan dengan nasional daerah itu ya laki-laki dapat juara. Kemarin juara apa ya di Jambi daerah itu kan dapat 2 piala. Juaranya banyak dia golongan sudah siapkan kalau punya sendiri. Pajak jiwa itu Pak ya Bapak sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Pak sudah menjawab segala macam pertanyaan yang sudah kami tanyakan dengan jelas. Kesimpulannya pramuka pertama, kemudian tujuan itu berkaitan dengan ART secara nasional. Kemudian banyak sekali
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.